Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarra alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli karamah. Amma ba'du, alhamdulillah yang saya muliakan, yang saya cintai, para habaib, para asatid, para alim ulama bil khusus akhirnya billah Al-Habib Fikri Fakhri Habib Fakhri Al-Qadri, insyaallah maka Allah bila hayati mudah-mudahan beliau berpanjang sehat walafiat istiqomah di jalan datuknya, amin. Dan mudah-mudahan saya dan kalian yang duduk bersama beliau insyaallah hari ini mendapatkan keberkahan dari beliau, berkat datuk-datuk beliau, amin ya rabbal alamin. Juga ada anak dari sahabat saya Ibrahim bin Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Mudah-mudahan Ibrahim insyaallah telah menjadi pejuang melebihi abahnya, amin insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di tempat ini, sama-sama saya mengajak diri saya dan semua yang hadir untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan sebenar-benar syukur. Syukur yang berasal dari hati yang penuh iman, yang artinya hati tersebut mengingat semua kebaikan Allah SWT yang Allah berikan sama kita sampai hari ini. Yang kalau andai kata ada satu orang dari kita mencoba menghitung satu nikmat Allah, la tusul. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tusul. Alhamdulillah, berapa banyak nikmat Allah sama kita sampai hari ini. Kita dari rumah alhamdulillah udah lihat baik, datang di tempat baik, mata kita lihat yang baik sekarang, telinga kita dengar yang baik. Berapa banyak kebaikan dari Allah SWT yang udah Allah kasih. Dan kalau kita nggak syukuri itu bahaya. Dan kafartu inna azabi lasyadid. Walaupun kalau kita bersyukur itu Allah akan tambah nikmat. Makanya kadang-kadang kita ini nggak Allah tambah nikmat, kenapa? Suka lupa sama yang Allah udah kasih. Kita sering lupa sama apa yang udah Allah kasih. Kita ingat apa yang belum dikasih, padahal yang dikasih udah banyak gitu. Udah dikasih Islam, udah dikasih iman, udah dikasih macam-macam. Dilupain. Mukanya merungut mulu. Kayak saya sekarang nih. Saya dikasih Islam, dikasih iman, tapi nggak dikasih kopi di mari. Kopinya boleh keluar dong. Berasa ada ngobrol, gua nggak pakai kopi. Ini minta maaf ya, saya bukan Habib yang seperti beliau. Saya masih magang. Iya. Iya, saya masih magang, belum bisa pakai gamis benar, masih sering kembali pakai gamis. Ya. Jadi minta maaf ya. Sebisanya aja, ini bisa-bisanya Umi Subhan aja ya untuk mengundang kita. Jadi maafin duluan deh ya. Kopi nggak keluar nih. Ya Allah, beneran. Udah ya, ceramahnya selesai ya, nggak ada kopi. Baik, lanjut dikit ya. Jadi kadang-kadang kita itu susah melupakan nikmat yang udah besar Allah kasih. Kita lupain, kita nyari yang kecil-kecil. Dikasih yang gede, nyari yang kecil. Saya kasih contoh. Satu waktu muka kalian terlipat kayak kali kering. Gue tanya nih, kenapa lu? Duit gue hilang deh. Berapa duit gue hilang? 100 juta. Kok bisa hilang? Ya nggak tahu, gue taruh di lemari tiba-tiba hilang. Sedih nggak 100 juta hilang?
Sedih ya? Sedih. Baik. Karena gue sahabat lu yang tajir dan baik hati, walaupun cuma pura-pura, ya, ini kan contoh ya. Makanya ngayal jangan nanggung gitu. Kadang-kadang orang ngayal yang susah-susah. Udah ngayal susah itu bro. Ngayal yang bayar dikit gitu. Ini ceritanya itu. Gue tuh sohib kalian yang tajir dan baik. Gue tanya nih, berapa duit lu hilang? 100 juta deh. Tenang. Nih gue kasih 10M. 10M nangis. Sabar. Dapat 10M nangis. Iya, sabar. Beb, mana minta airnya, Beb ya? Minta berkah Habib, kok kopinya nggak keluar. Beb, nggak apa-apa ya, Beb? Baik, lanjut ya. Lihat sini, nggak apa-apa, bocahnya nangis. Ya, nggak apa-apa, namanya bocah nangis. Kalau yang tua yang nangis kurang ajar. Ya, lanjut. Beneran nih, ini ilmu mahal nih. Bukan saya nih yang mahal, ilmunya mahal. Kalau saya cuma murahan. YouTuber receh. Jangan lupa subscribe. Sallallahu alaihi Muhammad. Gue lanjutin nih cerita. 100 juta duit lu hilang, gue bilang wah cuma 100 juta. Nih gue ganti 10M. Kira-kira muka lu masih kelipet atau bahagia? Kelipet apa bahagia? Baik. Kalau masih kelipet goblok apa pintar? Dia itu nggak mau ngaku. Kalau masih kelipet udah gue ganti 10M. Masih kelipet juga muka lu. Goblok apa pintar? Nah, itu nggak apa-apa ngaku. Nah, kalau urusan duit itu pintar. Coba bangun tidur itu, lu ingat alhamdulillah kita masih jadi umatnya Rasulullah. Lu mau bayar pakai duit berapa? Andai kata dunia ini dihabisin buat lu gak dapat apa-apa, tapi lu jadi umatnya Rasulullah, wallahi itu nikmat agung. Kita ini udah jadi umatnya Rasulullah, dikasih nikmat pula. Dikasih nikmat banyak. Makan ya makan. Muka masih kelipet aja. Muka masih merangut aja. Hidup nggak ada syukur-syukurnya juga. Di tempat ini kagak ada, di luar. Ya, di sini mukanya kagak kelipet. Kagak disetrika. Artinya ya muslim, saya mengajak nih saat sekarang nih, benar-benar hadirkan hati untuk bersyukur sama Allah dengan sebenar-benar syukur. Syukur itu nggak cuma alhamdulillah, enggak. Bersyukur itu menjadikan apa yang sudah Allah berikan itu bermanfaat bagi diri kita untuk akhirat kita. Itu bersyukur. Kasih contoh lagi nih. Ini belum isi ceramah, masih pembukaan, nggak apa-apa. Iya, soalnya gue ngitung satu konten ini. Soalnya kopinya kalau keluar dulu kemana nih kopi? Ya Allah, susah amat dikasihnya di kopi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita melupakan cara kita bersyukur sama Allah, Allah itu nggak ngasih kita nikmat lagi. Allah udah bilang itu la in syakartum la azidannakum. Bismillah, yang bikinin kopi masuk surga. Yang nganterin kopi masuk surga. Yang minum kopi masuk surga. Yang ngaminin kopi barengan di surga. Ya salam. Mulai segar kan? Oh, Beb ini ya. Dari tadi gelap mukanya Beb. Belum kena kopi. Mata kita belum terang, belum kena kopi. Contoh analogi lagi ya, analogi. Bagaimana cara bersyukur? Lu dapat mobil, gua kasih mobil. Oh alhamdulillah,
tapi itu mobil dipakai geladakan aja, ditaruh di luar, kotor nggak dicuci, bersyukur nggak itu? Walaupun dia alhamdulillah, tapi penggunaan mobil tersebut tidak dijaga sama dia. Mobilnya mesinnya bensin dicampurin sama solar, rusak tuh mobil. Nggak pernah ganti oli, nggak pernah dikunci kalau di luar, hilang. Berarti syukur itu bukan hanya ucapan lisan, tapi kesadaran hati menjadikan nikmat tersebut bermanfaat. Lu dikasih Islam nggak lu manfaatin, ya percuma. Dikasih Rasulullah nggak lu manfaatin, percuma. Dikasih cucu Rasulullah nggak lu manfaatin, percuma. Makanya akhirnya hidup kita nih zaman sekarang nih udah ya begini, terombang ambing kayak bui, gampang takut. Nakut-nakutin umat Islam sekarang ini gampang banget. Sama sertifikat takut, iya nggak bisa jalan-jalan. Gampang banget. Gue nggak ngomong vaksin ya, lu yang ngomong. Gue cuma sertifikat doang gitu. Gue nggak pakai vaksin. Gue nggak ngomong vaksin, beliau yang ngomong. Oke. Nih, di saat kita benar-benar bisa bersyukur kepada Allah SWT dengan menyadari apa yang sudah Allah kasih, kita jaga pemberian Allah, kita manfaatkan dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Allah jadikan kita negara yang luar biasa, negara yang banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, banyak pecinta Nabi Muhammad SAW. Ini tempat udah kayak surganya dunia. Tapi sayang umat Islamnya nggak bisa bersyukur, jadi nggak dimanfaatin tuh, nggak dipakai ilmu Rasul, nggak dipakai cara Rasul. Tadi saya di atas nggak nyebut nama, ada ibu mau makan, takut kolesterol katanya. Ya itu ilmu, nggak nyebut nama gue. Makanan yang berpenyakit itu adalah makanan haram. Makanan yang berpenyakit itu bukan jenis makanannya apa, bukan. Cara makannya gimana? Gara-gara ilmu kedokteran dikit-dikit ditakut-takutin sakit sama mati, takut kita semuanya. Ayo, orang sini semua kalau doa apa? Mudah-mudahan sehat selalu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Lu tahu enggak tuh, sehat selalu itu satu-satunya manusia yang sehat selalu di dunia ini cuma satu orang, Fir'aun. Jadi lu doa mudah-mudahan sehat selalu, sama aja lu doa mudah-mudahan jadi Fir'aun. Mau lu? Mau lu? Enggak. Rasulullah sakit. Rasulullah mengatakan menusuk kaki umatku dan umatku reda, umatku ikhlas, melainkan Allah hapuskan dosa dari sakit itu. Jadi sakit itu kemuliaan sebenarnya. Sakit kemuliaan. Makanya kalau sakit jangan buru-buru minta sembuh, minta kuat, bener. Gini, sakit di dunia gak apa-apa bu, ya Allah pasti sakit lu. Kita ini lahir sama sakit kok. Ada yang lahir dengan ketawa, begitu lahir, bu, ada. Nah, nangis lu. Kalau tuh bayi diem, lu sakitin. Tanya dia tuh, kalau ada orang lahirin bayinya diem, nggak wewe, nggak nangis, diapain? Ditampokin, nangis lu, dicupin. Artinya kita harus membiasakan diri kita dengan sakit. Jangan takut sama sakit. Kita manusia, daripada lu sakitnya ntar di akhirat. Nabi SAW manusia paling sempurna. Cari satu saat Nabi yang bahagia banget, nggak ada. Sampai sholat itu bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Kita jadi umatnya mau sehat selalu. Lupa cara bersyukur terhadap sakit. Sakit itu membawa kemuliaan, Bu. Benar.
Nggak ada sesuatu yang mulia diraih tanpa rasa sakit. Nggak ada. Tanya sama bapak tadi nih, umpamanya nih, gue beliin lu tiket naik haji atau umroh bulan depan nih, berangkat haji nih, udah gue beliin, gue siapin semua. Kira-kira tiap hari lu persiapan nggak mau berangkat tuh? Siap. Wah bahagia, nggak sabar rasanya gue udah pengen haji. Bener ya? Bener ya gitu? Itu orang bener ya. Nah gue mau nanya nih, ada nggak yang lebih pasti daripada kematian? Kenapa kalian takut ngomongin itu? Kenapa kalian takut untuk mempersiapkan itu? Woi muslim, woi muslimah, dengar baik-baik. Kalau haji ada jadwalnya pesawat tuh. Tapi kalau mati nggak tahu jadwalnya kapan. Siap-siap tiap hari, tiap hari. Anak-anak lu ajarin tentang kematian dari kecil. Dari kecil ingetin tentang mati. Supaya pak masalahnya pasti mati. Nggak tahu yang duluan siapa, mau bapaknya dulu atau anaknya dulu. Kenalkan dengan kematian, persiapkan dengan kematian. Wallah, orang yang siap mati pasti siap hidup. Tapi kalau orang cuma memikirkan kehidupan, dia tidak akan pernah siap untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cukuplah mati itu sebagai pengingat buat kita tiap hari hidup. Alhamdulillah gue masih hidup, besok mungkin gue mati. Jalanin hidup, oh iya gue mau mati. Jalanin hidup apa aja, iya gue mau mati. Selamat hidup dulu. Mau nyolong takut, mau korupsi takut. Itu yang korupsi itu nggak ingat mati. Nggak ingat mati. Kalau ingat mati, nggak bakal korupsi. Bahkan orang sekarang ditakut-takutin ini semua dokter-dokter, sampai menteri ngomong pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Lu tumpuk 10 tuh masker, mati juga lu. Ada menteri ngomong ini salahnya undang gue ya, karena kan gue YouTuber, kan bukan ustaz kan? Tapi dia bilang kalau mau umur panjang silakan booster. Habis booster mati juga. Nggak ada. Kita siapkan kematian kita dengan iman, bukan dengan vaksin. Kita siapkan kehidupan kita dengan iman. Sambut kematian dengan senyuman. Karena apapun keadaan kalian, wallahi kematian pasti akan datang. Jangan pernah takut mati, sayang. Mati bukan perpisahan. Mati bukan perpisahan. Karena apa mati berpisah? Kalau mati itu perpisahan, lalu kita mencintai Rasulullah di mana ini sekarang? Bahkan setelah Rasulullah wafat, bahkan setelah para wali wafat, kita masih bisa mencintai mereka. Namanya harum, namanya kita kirim Fatihah, namanya menjadi harapan kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Itu orang-orang yang selalu mempersiapkan kematian. Kita kadang-kadang datengin mereka untuk cari dunia. Dikit-dikit sakit, mudah-mudahan sehat selalu. Gue paling takut gue didoain begitu. Bapak mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Gue tuh didoain jadi Fir'aun gue. Sakit biasa aja gitu. Sakit mati bukan hal yang menakutkan buat kita, bukan. Yang kita takut adalah di saat kita hidup, amal kita tidak membawa manfaat bagi mati kita. Itu kita takut. Tapi kalau kematiannya nggak usah takut sayang. B aja. Paham? Bahkan kematian itu kalau mau dibongkar lebih panjang lagi, kematian itu bukan akhir tapi awal. Kalau tadi kalian mau berangkat haji, waktunya udah ada, bahagia banget kan, gak sabar. Gue begitu untuk mati. Kenapa? Kapan lagi gue ketemu Rasulullah? Kapan lagi gue ketemu para wali? Kapan lagi gue kumpul sama mereka? Kalau nih imam kita mudah-mudahan beliau umur panjang, ya beliau keluar dan ada majlis, wallah gue akan datang ke majlis itu. Berusaha gue ke majlis itu. Terus kapan gue ke majlis dengan kakek-kakek beliau? Kapan gue mau kumpul? Tidak ada jalan lain kecuali dengan kematian. Dan demi Allah, mati dalam perjuangan
mati dalam membela agama, mati dalam manfaat bagi umat Muhammad adalah cita-cita bagi kami. Jangan pernah takuti kami dengan sakit dan kematian, karena bagi kami kematian dalam perjuangan itu kami cinta mati. Mudah-mudahan Allah jadikan dengan sedikit ini insya Allah manfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita nggak takut sakit dan takut mati. Dan insya Allah Allah ambil umur kita, keluarga kita, anak-anak kita. Insya Allah husnul khatimah indal maut. Ala hadhihi niyya wa ala man wasafana salihin. Wa bi anna Allah yasallatana bi niyatihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa amalana bi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyah في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقبول الفاتحة. Minta maaf ya kalau ada salah, ya harap maklum Habib magang ya belum bisa pakai gamis sama kopiah. Kalau pakai gamis masih suka jalan miring gitu ya. Maafin, doain insya Allah kita semuanya istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.